Untuk informasi pertama terlebih dahulu, yang baru-baru ini menjadi perbincangan pemirsa, beredar surat pernyataan dari bupati di beberapa daerah di Aceh terkait ketidakmampuan untuk menangani bencana banjir hingga longsor. Pemerintah Provinsi Aceh akhirnya memberikan penjelasan dan bupati yang sudah membuat surat pernyataan di antaranya adalah Gayo Lues dan juga Aceh Tengah. Dalam surat itu, Tribuners, Bupati ini menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya darurat bencana sebagaimana mestinya. Sementara juru bicara Posko Komando Gubernur Aceh, Murtalamuddin, mengatakan bahwa surat ini bukan bentuk lepas tanggung jawab kabupaten kota terhadap korban bencana sendiri. Surat ini disebut syarat administratif dalam rangka penetapan darurat bencana oleh provinsi. Nah, bencana banjir dan juga longsor sendiri yang terjadi di daerah di Aceh ini sudah menyebabkan sekitar 102 warga meninggal dunia dan 116 orang lainnya hilang, Tribuners. Musibah ini juga menyebabkan 1.186 orang mengalami luka-luka dan 292.806 warga harus mengungsi. Rentetan banjir bandang dan tanah longsor yang dahsyat menerjang sejak pekan terakhir November 2025 memaksa 3 kepala daerah di provinsi tersebut mengeluarkan langkah administratif yang jarang terjadi, Tribunal. Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan juga PD Jaya secara resmi menyatakan ketidaksanggupan daerah masing-masing dalam menangani bencana besar ini, kemudian mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Aceh. Nah, langkah ini menjadi penanda bahwa skala bencana yang melanda Aceh tahun ini berjauh di luar kapasitas normal pemerintah di kabupaten. Dan menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu 30 November 2020 kemarin, total korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh mencapai 96 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Namun kami belum mendapatkan informasi terupdate Tribuners, dan sementara itu lebih dari 62.000 kepala keluarga terpaksa mengungsi dari belasan kabupaten. Bencana ini dikatakan dipicu curah hujan ekstrim tidak hanya melanda Aceh saja, Tribuners, tetapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan secara keseluruhan lebih dari 440 orang dilaporkan meninggal di 3 provinsi tersebut. Ketiga Bupati Aceh ini menyampaikan ketidaksanggupan melalui surat resmi di wilayah tersebut adalah Aceh Selatan dengan nomor 360 garis miring 1315 tahun 2025. Kemudian PD Jaya nomor 300.2 garis miring 42.5 dan Aceh Tengah 360 garis miring 514 BPBD tahun 2025. Dalam dokumen ini, para bupati ini menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan meluas, kompleks, dan memerlukan dukungan sumber daya besar yang tidak lagi bisa ditangani tingkat kabupaten. Surat Bupati Aceh Selatan merinci sedikitnya 10 dampak besar, diantaranya adalah terputusnya akses transportasi, kemudian kerusakan jalan, kerusakan jembatan, irigasi, dan saluran air, kemudian evakuasi warga yang terkendala, terganggunya ekonomi sampai pelayanan publik, fasilitas kesehatan dan juga sanitasi, hingga berhentinya aktivitas belajar. Dan menurutnya, surat ketidaksanggupan ini bukanlah bentuk menyerah, tetapi mekanisme formal agar provinsi bisa segera mengerahkan bantuan skala besar. Tribuners, politisi PAN Ahmad Yohan menegaskan tudingan yang mengaitkan Zulkifli Hasan dengan bencana banjir di Sumatera sebagai hoax dan masuk akal. Yohan ini menyebut narasi yang beredar di media sosial ini tidak relevan dengan kebijakan dari Zulhas saat menjabat Menteri Kehutanan 1 dekade lalu. Yohan menjelaskan tidak ada relevansi antara bencana pada 2025 dengan kebijakan yang dibuat oleh Zulhas saat menjadi Menteri Kehutanan periode 2009 hingga 2014. Nah, rentang waktu yang panjang katanya membuat tuduhan ini mustahil dibenarkan secara logis. Isu ini muncul di media sosial setelah muncul unggahan yang menuding kebijakan Zulhas ini menjadi pemicu banjir, Tribuners. Beredar pula potongan video dokumenter tahun 2013 yang sempat hangat diperbincangkan menampilkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulhas terkait isu kerusakan hutan ini.
Dan juga menambahkan selama menjabat Menhub, Zulhas ini justru meluncurkan sejumlah kebijakan penting. Salah satunya gerakan penanaman 1 miliar pohon yang melibatkan masyarakat, korporasi, pemerintah, hingga TNI. Nah, pada tahun yang sama, Zulhas juga menerapkan moratorium izin pemanfaatan hutan. Disebut Johan mampu melindungi sekitar 64 juta hektar kawasan hutan di Indonesia. Dan menurut Johan, kebijakan tersebut berhasil menekan laju deforestasi secara signifikan, Tribuners. Dia juga mengatakan sebelum moratorium, deforestasi ini bisa mencapai 3,5 juta hektar per tahun pada 1996 hingga 2003. Namun pada masa Zulhas, angka ini turun drastis menjadi sekitar 450.000 hektar per tahun atau hanya 15% dari angka sebelumnya. Nah, terkait potongan video, Harrison Ford, Johan ini menilai tayangan tersebut tidak menampilkan konteks secara lengkap. Johan mengatakan Ford kerap memotong jawaban Zulhas sehingga memberikan kesan sepihak mengenai kondisi hutan Indonesia saat itu. Nah, Johan juga meyakini beredarnya isu dan video yang menyudutkan Zulhas merupakan upaya untuk merusak citra politik Menko tersebut. Di Masjid Raya Kota Perlak, di Masjid Raya Kota Perlak, di Masjid Raya Kota Perlak. Ya, data yang valid belum bisa kami sampaikan karena terkendala komunikasi dengan lapangan. Ya, data mentah sementara bisa kami sampaikan. Kalau perkiraan yang meninggal itu sekitar 30 orang lebih perkiraan. Ya, data resminya nanti akan menyusul kami sampaikan setelah semuanya normal, komunikasi normal. Kemudian yang korban yang warga mengungsi itu 30.000 lebih ya yang mengungsi. Kemudian rumah yang rusak juga diperkirakan ribuan, ya. Kemudian yang rusak berat juga begitu. Fasilitas pemerintah seperti Puskesmas itu beberapa lumpuh total. Alat-alatnya rusak semua, ambulannya juga tergenang semua. Bahkan petugas kita mengungsi. Obat-obatan kita sangat terkendala sekali karena banyak obat-obatan terendam. Ya, obat-obatan yang tersedia cuman hanya di Rumah Sakit Jubir. Kita sudah minta kemarin beberapa stok dan kita sudah distribusi ke pengungsi. Kita bawa ke pengungsi, kendalanya adalah petugas medis kita tidak ada. Karena petugas medis juga mengungsi. Ya, dokternya juga mengungsi. Ya, dokter ada terpisah dengan suami dia. Ya, sama halnya dengan kami. Kami bekerja di sini, kadang istri dan anak juga korban pengungsian yang tidak bisa kita tembus saat ini. 2 hari lagi kami perkirakan kalau cuacanya membaik, airnya sudah turun, kita sudah bisa akses semua. Cuman 3 kabupaten ini yang belum kita bisa akses sama sekali, yaitu Penarun, Terbajadi Lokop, dan Cipageru. Apa harapan Pak Bupati terhadap pemerintah pusat? Ya, harapan saya Bapak Presiden harus bila perlu itu terjun langsung ke Aceh Timur untuk melihat bagaimana dampak kerusakan banjir ini. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah bencana skala kecil, maka ini adalah bencana skala besar. Kami sangat kewalahan sebagai pemerintah di daerah untuk menangani ini. Tanpa bantuan pemerintah pusat, tanpa bantuan pemerintah provinsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.